PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Records. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Jadi seperti monyet, berjingkrak-jingkrak sambil memegangi pantat. Si Danti kelewatan. Pantas si Purunyus ditendang, tepat kena bekas lukanya. Sampai dia menjerit-jerit memegangi pantatnya yang sakit. Waduh, tidak sangka. Ternyata Neng bertiga ini para pendekar. Kami bukan pendekar, Bu. Hanya bisa sedikit bermain-main silat. Jangan suka merendahkan diri. Murid-murid perguruan Citamiang itu hebat-hebat, Neng. Orang-orang di sini tidak ada yang berani. Tapi oleh Neng Danti bisa dibuat permainan. Mereka cuma jadi bulan-bulanan. Mereka cuma gede omong saja, Bu. Main gertak. Tapi ilmu silatnya masih dangkal. Iya. Terima kasih ya, Neng Danti. Loh, terima kasih untuk apa, saudara? Tadi kan saya dihajar di dalam rumah makan ini. Iya, aku tahu. Kau yang sedang minum disenggol oleh si Purunyus, lalu kau yang dihajar. Iya, tapi sekarang sudah lega. Sakit hati saya sudah dibalas oleh Neng Danti. Iya, tapi harus ada imbalannya. Imbalan? Boleh, Neng. Saya ada uang. Bukan uang. Lalu apa, Neng? Tunjukkan pada saya di mana Riam Bintang. Riam Bintang? Iya. Riam itu kan air terjun. Betul, Bu Lintu. Artinya adalah sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Nah, kami bertiga sedang mencari tempat itu. Sebentar, Neng. Saya rasa saya pernah mendengar namanya. Iya, Pak Kasmit. Pak Kasmit? Siapa dia, Jang? Itu, tukang menjala ikan. Oh, Pak Kasmit itu ya. Dia memang tukang berkeliling, mencari ikan di sungai-sungai. Iya, tentunya sebagai tukang pencari ikan yang sering menjelajahi sungai-sungai, mungkin dia pernah tahu tentang Riam Bintang. Di mana rumahnya? Di sana, Neng. Dekat saja. Mari saya antar. Iya. Ini, Neng, rumahnya. Oh, iya. Kok sepi ya? Iya, sunyi sekali. Mungkin sedang pergi. Sudah punya istri belum? Sudah, Neng. Bahkan sudah punya cucu. Oh ya? Lalu mana istrinya? Atau anak dan cucunya? Kok rumahnya tertutup rapat? Pak Kasmit hanya berdua dengan istrinya. Sebab anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Oh. Coba saya panggil ya. Iya. Rasun! Pak Kasmit! Sampurasun! Nah, itu pintunya terbuka. Iya, seorang perempuan tua muncul dari dalam rumah. Nah, itu istrinya Pak Kasmit. Rampes. Bu Kasmit. Ada apa, Jang? Bapak ada, Bu. Sakit, Jang. Sakit. Biasa, Jang. Batuknya kumat. Oh, cantik-cantik ini. Mereka ada kepentingan dengan Pak Kasmit. Hanya sebentar saja, Bu. Ya, silakan, Neng. Tapi malu, rumahnya jelek. Tidak apa, Bu. Pak Kasmit. Ini Neng Anjani, ini Neng Suli, dan itu Neng Danti. Iya. Bapak terlalu sering keluar malam sih. Mencari ikan di sungai, jadi punya penyakit batuk dan sesak napas. Iya, Jang. Habis. Saya bisanya kerja ya cuma cari ikan. Bapak sebagai pencari ikan yang sering menjelajahi sungai, tentunya pernah mendengar nama Riam Bintang, bukan, Pak? Itu sih dekat, Neng. Dekat. Riam Bintang letaknya di Sungai Bulan.
Sungai Bulan. Oh, Iya. saya tahu. Kamu tahu Anjani? Kalau sudah tahu, Kenapa mencari-cari? Sungai Bulan aku tahu. Tapi Riam Bintang tidak tahu. Di mana Sungai Bulan itu? Di sebelah selatan ibu kota kerajaan Selimbar. Iya, betul, Neng. Di situ adanya. Aku tidak tahu kalau Sungai Bintang itu ada di sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Jauh tidak? Lumayan, naik kuda 10 hari. Ya, sedanglah kalau begitu. Terima kasih Pak Kasmit. Keterangan Bapak sangat berguna sekali bagi kami. Oh iya, Neng, iya. Ini Pak, Uang. Kenapa saya diberi uang, Neng? Bapak sedikit sakit. Harus berobat. Mudah-mudahan uang ini bisa membantu Bapak. Aduh, terima kasih, Neng. Terima kasih. Sama-sama Pak. Maaf pengawal, saya terburu-buru. Apakah Raden Bentar ada? Saudara siapa? Saya Jagabaya, wakil Demang dari Kademangan Balaga. Adakah sesuatu kepentingan dengan Raden Bentar yang bersifat rahasia? Benar, namun tidak bersifat rahasia. Jadi saudara pengawal boleh mengetahuinya. Apakah itu? Pembuatan candi sudah rampung keseluruhannya. Untuk itu, Ki Demang Balaga mengundang Raden Bentar agar berkunjung ke sana. Baik. Mari ikut saya menghadap kepada Raden Bentar. Terima kasih. Tamtama, buka pintu gerbang. Ya, Dok! Daulat Raden Bentar. Oh, apa kabar Jagabaya? Baik-baik saja, Raden. Candi Anugrah, apakah sudah selesai? Untuk itulah hamba datang ke sini menghadap kepada Raden, yaitu menyampaikan kabar gembira dari Ki Demang Balaga bahwa pembuatan Candi Anugrah sudah rampung seluruhnya. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Untuk itu, Ki Demang khususnya, penduduk Kademangan Balaga pada umumnya, mohon dengan sangat agar Raden berkenan meresmikan Candi Anugrah tersebut. Dengan senang hati aku bersedia. Terima kasih, Raden. Akan hamba sampaikan berita bahagia ini kepada seluruh penduduk Kademangan Balaga yang telah lama merindukan kedatangan Raden. Iya. Tugas hamba menyampaikan hasrat seluruh penduduk Kademangan Balaga kepada Raden telah selesai. Untuk itu hamba mohon diri. Kenapa tergesa-gesa Jagabaya? Tinggallah di sini 2 atau 3 hari. Bukankah dulu kau pernah berkata padaku bahwa kau ingin sekali menikmati keindahan ibu kota kerajaan Madangkara? Hasrat tersebut hingga kini masih menggebu di dalam hati hamba. Akan tetapi, kesibukan yang sedang dihadapi di Kademangan Balaga membuat hamba untuk sementara waktu belum bisa berhandai-handai. Iya, aku dapat memahaminya. Lagi pula itulah watak seorang abdi negara yang sejati. Berani mengorbankan kesenangan pribadi demi untuk kebahagiaan orang banyak. Daulat Raden. Nah, berangkatlah Jagabaya. Hati-hati di jalan. Sampaikan salamku kepada Ki Demang Balaga beserta seluruh penduduk Kademangan Balaga. Daulat Raden. Kakang Mas Raden Bentar. Silakan masuk. Daulat Rayi Mas. Menilik wajah Kakang Mas yang cerah dan ceria, tentunya berita bahagia yang Kakang Mas bawa. Tepat sekali Rayi Mas. Berita apakah gerangan yang hendak Kakang Mas sampaikan kepada saya? Kabar bahagia datang dari Kademangan Balaga bahwa pembuatan Candi Anugrah telah selesai. Oh, benarkah? Demikian kabar berita yang dibawa oleh seorang utusan dari Kademangan Balaga. Berita itu sangat menggembirakan hati saya. Daulat Rayi Mas. Ingin sekali saya berkunjung ke Kademangan Balaga, sekaligus meresmikan Candi Anugrah itu. Akan tetapi amat disayangkan, waktunya bertepatan dengan kedatangan tamu agung dari kerajaan Niskala, yaitu putra mahkota Pangeran
Angkin Girilaya. Yang mana tentunya aku tidak meninggalkan kerajaan selama beliau berada di sini. Daulat Rai Mas. Selain saya, yang paling pantas meresmikan Candi Anugrah di Kademangan Balaga adalah Kakang Mas pribadi. Daulat Rai Mas. Saya bersedia mengemban tugas yang dibebankan ke atas pundak saya. Menjunjung tinggi wibawa kerajaan Madangkara. Terima kasih Kakang Mas Bentar. Daulat Rai Mas. Saya mohon doa restu. Berangkatlah Kakang Mas Raden Bentar. Sang Maha Pencipta akan selalu melindungi Kakang Mas di dalam mengemban tugas negara. Daulat Rai Mas. Segera saya berangkat. Bukan aku pencurinya. Aduh, barangku jangan ditendang. Aduh, aku bukan pencuri. Aku bukan pencuri nih. Aduh. Jangan main hakim sendiri. Jangan main pukul. Harus diperiksa dulu persoalannya. Tidak. Dia itu pencuri kelapa. Bukan. Aku bukan pencuri. Kau pencuri. Masuk ke kebun kelapa mengintip-intip, mengendap-endap. Mau apa lagi kalau bukan mau mencuri? Ayamku lepas. Masuk ke kebun kelapa lalu aku cari. Aduh. Bohong. Tahan. Jangan main tuduh dulu. Kau siapa? Kau. Aku seorang pengembara. Mau apa kau membela pencuri? Belum tentu dia pencuri. Kalau begitu kau juga pencuri. Apa? Aku pencuri? Iya, memang. Kalian jangan gila. Banyak omong. Ayo, pukul saja dia. Hebat benar pemuda itu. Aduh, orang sebanyak itu sekali gebrak semuanya bergulingan, berantakan. Wah, bergeletakan di tanah. Wah, dia orang yang dijaya itu. Aduh. Kalau aku berniat membunuh kalian, sekali sabet, leher kalian semuanya putus. Ayo bangun. Duduk semuanya. Bisa duduk kan? Nah, sekarang marilah kita bermusyawarah. Memeriksa orang ini. Siapa namamu? Dawala. Pencuri. Iya, Dawala. Kalau saudara Dawala ini benar-benar dia seorang pencuri, aku tidak akan membela. Terserah kepada kalian. Dia mau dihukum apa? Ajar. Tentu saja hukumannya harus sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Kalau cuma mencuri 1 ekor ayam, lalu dihukum sangat berat, misalnya diikat ke sebuah pohon di tempat yang terbuka siang malam, kena panas dan kena hujan, tidak dikasih makan, bisa mati dia. Itu namanya keterlaluan. Iya, betul itu. Sebab dia bisa mati. Pencuri harus dibunuh biar kapok. Iya, tidak mencuri lagi. Siapa yang kapok? Ya pencuri itu. Mau kapok bagaimana? Wong dia sudah mati kok. Pencuri-pencuri yang lain jadi takut, maksud saya begitu. Dan tidak akan mencuri lagi, begitu. Tidak semua pencuri harus dibunuh. Dan membuat orang jahat supaya kapok. Tidak selalu harus dengan hukuman yang berat. Lalu harus diapakan dia? Harus diapakan? Dicari dulu apa sebabnya dia jadi pencuri. Wah, terlalu lama. Kalau sudah tahu, barulah dicari jalan keluarnya. Betul. Ya. Misalnya karena menganggur, ya kita beri dia pekerjaan. Pekerjaan sekarang mah susah. Memang. Tapi setiap kesulitan akan bisa diatasi. Asal mau berusaha. Betul ya. Baik. Mari kita periksa. Kenapa kau jadi pencuri? Saya mah bukan pencuri. Betul. Saya bukan pencuri. Bukan pencuri saya. Sabar saudara-saudara, sabar. Tenang. Kau telah mungkir. Artinya menolak tuduhan penduduk. Nah, apakah kau bisa membuktikan bahwa kau bukan pencuri? Iya, bisa. Ayam saya lepas. Ayam? Iya, betul. Ayam kesayangan saya, si Jago, lepas dari itu gendongan, lalu kabur. Alasan itu? Lari dan masuk ke kebun kelapa. Lantas saya cari. Tiba-tiba saya dikejar-kejar oleh penduduk. Kan aneh itu. Aneh ya. Seharusnya saya yang mengejar-ngejar ayam, tapi jadinya malah sebaliknya. Saya yang dikejar-kejar orang. Aneh kan? Ayam mana? Ayam.
tidak tahu. Tidak tahu ayamnya. Berarti kamu bohong. Hanya mengarang cerita. Bagaimana bisa ajar dia? memikirkan ayam? Kalau saya sendiri mau mati dipukuli orang banyak. Saudara Dawala. Ya, ayam jago. Itu Ya. ayam jago atau ayam... Ya, ayam jago itu betul. Ya, ayam jago saya itu. Bagus lagi dan mahal. Aduh, ayam itu saya beli jauh sekali dari Bantam Girang. Jauh-jauh bawa. Sekarang hilang itu. Baiklah. Aku beri waktu 1 hari untuk mencari ayam itu. Artinya, kau harus menjelajahi desa Kuniang ini. Walah, capek atuh. Desa Kuniang ini desa yang besar. Tidak mungkin bisa 1 hari saya menjelajahinya. Tidak usah kau sendiri yang mencari ayam itu. Ya, lalu. Dibantu oleh saudara-saudara yang berkumpul di sini. Asiklah. Setiap penduduk warga desa yang punya ayam, didatangi lalu diperiksa. Kalau ada ayam punya kamu terselip di situ, langsung diambil. Ya, pokoknya ayam-ayam yang ada di desa Kuniang ini diperiksa, begitu kan? Kalau sama. Iya, begitu. Ayolah, berangkat, yuk. Ada perempuan gila berteriak-teriak. Enak saja kau ngomong. Sembarangan. Itu Mak Icing tahu? Istrinya Pak Utai, temanku. Mana aku tahu. Aku mah bukan orang sini. Makanya kalau di kampung orang harus tahu aturan. Ngomong jangan asal nyeplos, goblok. Habis bikin kaget saja. Berteriak-teriak sambil membanting-banting perabotan dapur. Brang-breng begitu. Bertengkar dengan suaminya barangkali. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Sebab suaminya tidak ada. Pergi ke pasar dagang kelapa. Mungkin marah sama anaknya? Tidak punya anak. Mereka itu hanya berdua saja. Kalau tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba mengamuk sambil berteriak-teriak begitu. Apalagi kalau bukan orang gila atau kemasukan setan. Ya. Ngomong sekali lagi, aku jotos mulut kau. Sudah. Jangan bertengkar. Lebih baik kita tengok perempuan itu. Ayo. Aduh, ayam sialan. Dapurku molet-marit. Tenang, Mak Icing. Tenang dulu, tenang. Diam. Awal lagi. Ada angin topan. Dapur ini hancur-hancuran. Piring, cangkir, dandang, kuali, jungkir balik. Porak-poranda semuanya. Ayo, tertawa lagi. Orang lagi panik. Malah begitu omongannya. Ya takut. Ayam siapa itu? Kurang ajar. Diam. Ada ayam, Mak Ici. Iya. Rupanya ayam itu masuk ke dalam dapur ini. Iya. Mak Ici jadi kalang kabut karena ayam itu lari ke sana kemari menabrak apa saja yang ada di dalam dapur ini. Maksudnya begitu. Ayamnya mana, Mak Ici? Lah itu bersembunyi di kolong bale-bale. Tangkap dia, ayo. Itu dia tuh, ayamnya. Ada apa, Dawala? Ya, itu ayam saya ya. Oh ya? Pantas dicari-cari ke sana kemari tidak ketemu. Taunya masuk ke dapur orang minta makan barangkali ya. Aduh, itu hancur. Aduh, hancur dapurmu hancur itu. Ayam saya itu. Ayo, orang-orang ramai menangkap ayam, bukannya dapat, malah dapur ini semakin berantakan tidak karuan. Ayam saya hebat itu. Kecil banget ayam ini. Nah, sini saja, aku sembelih saja yang itu. Jangan. Itu ayam saya itu, Bu. Diam kamu. Susah. Ayam yang nyelonong masuk ke dapur berarti dia minta disayur. Jangan. Itu bukan ayam sayur itu. Itu ayam sabung. Dagingnya tidak enak. Tidak enak dagingnya. Ayam enak. Ini ayam kamu, Jang? Iya, betul. Saya bukan Ujang. Nama saya mah Dawala. Iya, Jang Dawala. Iya. Tidak usah pakai Jang. Dawala saja sudah cukup. Goblok. Wah, ayam kok dilepas-lepaskan. Lihat ini dapurku jadi hancur-hancur. Iya sih.
Tidak sengaja itu, Bu. Dia lepas sendiri. Pokoknya ganti. Ayo, ganti. 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 Iya. Kau lihat sendiri. Ini piringku 2 tumpuk, pecah semuanya. Cangkir 3 losin, kendi 5 biji. Anu trio, kuali semuanya kamu. Ayo ganti semuanya. Aduh, Bu. Bu, tunggu dulu, Bu. Aduh. Bu, saya mah tidak salah, Bu. Ayam yang salah. Tagih saja sama ayam itu. Jangan ngomong. Lah ayam tidak punya otak. Kamu pemiliknya yang harus bertanggung jawab. Sudah, Bu. Saya ganti semuanya. Lah, kamu? Kamu tampan sekali, Jang. Lah kamu siapa, Jang? Putra pangeran? Bukan, Bu. Saya pengembara. Pasti kamu seorang pangeran, orang bangsawan. Pakaianmu sederhana tapi bersih dan rapi. Aduh, kulitmu halus seperti perempuan ya. Dan perkataanmu sangat sopan. Ya, ganteng. Saya percaya. Pasti Raden banyak uang. Sebab Raden orang bangsawan, ya kan? Bangsawan itu, Bu. Uang saya tidak banyak. Hanya sekedar ada. Nah, terimalah, Bu. Untuk mengganti perabotan dapur Ibu yang rusak. Aduh, 10 ringgit? Oh, terlalu banyak, Raden. Saya orang miskin. Perabotan dapur saya jelek-jelek dan murah. Paling banter hanya sampai 2 ringgit. Tidak apa. Terimalah, Bu. Aduh, terima kasih, Den. Terima kasih. Aduh. Dawala. Ya, Den. Betul. Itu ayam kamu. Betul, Den. Betul. Kalau saya pegang, diam saja itu ayam tuh. Tidak berkotek-kotek lagi dan tidak lari kabur-kaburan. Begitu, Den. Ngomong saja. Tadi kenapa lepas? Sebab dia ketakutan melihat kerbau. Kerbau? Iya. Tadi ya, tiba-tiba entah karena apa ada seekor kerbau berlari-lari datang dari arah belakang saya. Saya kaget setengah mati. Ayam saya ini langsung kabur. Begitu ceritanya tuh. Soalnya kamu kayak kerbau. Sama kerbau saja takut. Kalau kerbau sedang diam, aku berani. Tapi kalau sedang mengamuk, mau apa? Kau juga pasti akan lari ketakutan. Ayo. Siapa bilang? Betul. Ya, Den, ya. Saudara-saudara penduduk warga desa Kuniang. Ya, Den. Sekarang sudah jelas bahwa saudara Dawala ini bukan pencuri. Betul, Den, betul lah. Dia masuk ke dalam kebun kelapa bukan mau mencuri kelapa, tapi mencari ayamnya yang lepas. Iya. Iyalah. Dawala. Iya. Ayo pergi. Iya. Selamat tinggal semuanya. Nanti kita ngebom ayam lagi ya. Diam. Orang jelek. Ayam sialan. Tidak, bukan ayam sialan, tapi ayam beruntung. Lah, aku dapat uang 10 ringgit. Kemana saja yang ada tempat sabungan ayam. Kalau begitu, kau tidak usah jalan sama aku. Kenapa, Den? Aku tidak suka kepada penyabung ayam. Tapi saya ini bukan penjudi, Den. Saya mah hanya menyabung ayam, menyabung saja, tidak pakai taruhan. Ya, sama saja. Menyiksa binatang. Den, tapi hal itu sudah merupakan kegemaran saya itu, Den. Kau punya kegemaran yang salah. Kegemaran yang baik. Misalnya gemar membaca, gemar memelihara tanaman, gemar bermain kesenian, gemar bermain olahraga. Itu semua bermanfaat bagi diri kita. Tapi gemar menyabung ayam, perbuatan yang biadab. Biadab? Artinya tidak beradab. Lah, saya orang yang beradab, Den. Saya bisa bicara sopan santun, hormat sama orang tua, sayang pada teman, dan sebagainya. Ya, itu bagus. Ya. Tapi di balik itu semua, ternyata sebenarnya kau seorang yang biadab. Kalau saya suka nyabung ayam, begitu, Den, ya? Biadab ya? Iya. Lah, ya, yang suka nyabung ayam bukan saya saja, Den. Tapi banyak sekali di mana-mana, Den. Dawala, kamu jangan terpengaruh. Kamu harus bisa menentukan kehendak dirimu sendiri. Sebab kehendak orang banyak belum tentu benar. Karena belum tentu akan berguna bagi kepentingan mereka. Bahkan sebaliknya, bisa merugikan diri mereka sendiri. Memang sebenarnya saya tahu itu, Den. Menyabung ayam itu tidak baik ya, Den, ya. Tapi sukar sekali untuk menghentikannya. Perbuatan yang jelek
rata-rata mengandung kenikmatan. Betul, Den. Enak. Itulah makanya sulit sekali untuk menghentikannya. Benar juga, Den. Kalau sedang menyabong ayam ini, rasanya nikmat sekali, Den. Saya mendapatkan kepuasan batin itu, Den. Iya. Nikmat kadangkala berbahaya. Mengejar kepuasan batin juga mengundang bahaya. Benar itu, Den. Iya. Bukankah kita hidup mengejar kepuasan? Dawala, hidup bukan hanya untuk mengejar kepuasan, tapi beramal bakti sebagai makhluk hidup ciptaan Sang Maha Pencipta. Kalau di dalam hidup kita hanya mengejar kepuasan batin, akan banyak jatuh korban di pihak lain, sesama makhluk hidup. Misalnya, kamu mencari kepuasan batin dengan menyabung ayam. Kau puas, kau senang, dan kau terhibur. Tapi ayam sebagai makhluk hidup yang juga ciptaan Sang Maha Pencipta akan menderita, akan tersiksa, bahkan akan mati menanggung derita yang tak tertahankan. Nah, apakah itu adil? Iya, benar juga, Den, ya. Contoh lainnya lagi misalnya mengadu kambing atau mengadu kerbau sampai kepalanya pecah atau tanduknya patah. Kan kasihan. Jadi ayam ini harus saya buang, Den, ya?